siang, program Kaltim Headline Siang edisi Jumat 8 Mei hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Headline Siang hari ini. Dugaan adanya mafia dalam sistem pengadaan alat kesehatan. Bupati ikut tim briefing pimpinan puskesmas terkait pasien positif yang mencapai 21 orang. Kita awali Kaltim Headline Siang kali ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum juga menyalurkan bantuan untuk warga terdampak virus corona. Kalangan DPRD di Karangpaci meminta agar pemerintah bergerak cepat karena masyarakat sangat membutuhkan dalam situasi darurat sekarang ini. Berikut informasinya. Dana penanggulangan COVID-19 dari APBD Kaltim tahun 2020 disetujui sebesar 500 miliar rupiah. Selain untuk keperluan medis seperti pembelian alat dan obat-obatan untuk penyembuhan pasien terpapar virus, dialokasikan juga bantuan kepada warga yang terdampak karena kebijakan berada di rumah untuk melawan penyebaran virus COVID-19. Tapi rupanya tidak mudah mencairkan anggaran itu. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dalam acara Musrenbang dengan Pemprov sudah mendesak agar disalurkan, tetapi sampai awal Mei belum juga terrealisasi. Hal itu yang memunculkan kritik dari para registrator di Karangpaci, Samarinda. Wakil Ketua Pansus COVID-19 DPRD Kaltim Syarifuddin menilai tim gugus tugas COVID-19 Kaltim lamban. Kita maunya pemerintah itu punya instrumen yang bergerak cepat untuk melakukan pendataan, karena masyarakat ini udah berjalan 2 bulan, udah 2 bulan lebih gitu. Artinya masa menunggu masyarakat ada yang tewas dulu baru cair bantuannya kan gitu kan. Ya mestinya yang mulai sekarang dicairkan bertahap. Kalau misalnya data udah kemarin, data terakhir itu 62.000 yang udah masuk di dinas sosial, harusnya itu dulu yang dicairkan. Baru menunggu entry data selanjutnya. Persoalan data memang mencuat, menjawab mengapa Pemprov Kaltim lamban menyalurkan bantuannya. Data penerima bantuan yang disajikan oleh Pemprov Kaltim kepada DPRD ternyata diketahui adalah data tahun-tahun sebelumnya dan belum terupdate. Tidak hanya soal bantuan yang menjadi sorotan DPRD Kaltim, Syarifuddin juga melihat bagaimana rendahnya serapan anggaran oleh Dinas Kesehatan. Lamban khususnya OPD teknis, ya Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan Kelautan, dan Dipindakop. Nah, kita juga hari ini menyesalkan juga kinerja dari Dinas Kesehatan ya, yang begitu belum maksimal gitu. Apa ukurannya? Ukurannya serapan anggarannya kecil gitu. Artinya kita pengen apa yang menjadi rencana itu segera terrealisasi supaya ada upaya maksimal untuk menanggulangi COVID dan untuk menyetop penyebaran COVID di Kalimantan Timur ini. Sebelumnya, Ketua Pansus COVID-19 DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud mengatakan, lambannya Pemprov karena sikap kehati-hatian, sebab ada surat edaran KPK tentang 4 hal yang rawan melanggar hukum. 4 instrumen yang dianggap rawan masalah hukum itu yakni proses pengadaan barang dan jasa atau PBJ, filantropi atau sumbangan pihak ketiga, penyelenggaraan bantuan sosial atau bansos, dan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Tim Kaltim TV Hardin dan Heriman melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami.
Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Suara-suara sumbang adanya permainan dalam sistem pengadaan alat kesehatan penanganan COVID-19 bermunculan. Dari soal adanya dominasi merek tertentu sampai dugaan adanya mafia yang mengambil keuntungan besar di balik musibah ini. Belum ada bukti terjadinya pelanggaran hukum dalam pengadaan barang dan jasa alkes atau alat-alat kesehatan. Walau serapan Dinas Kesehatan dianggap rendah, baru sekitar 40% dari anggaran yang disiapkan, tapi menurut Ketua Pansus COVID-19 Hasanuddin Mas'ud, semua itu karena unsur kehati-hatian dari pemerintah. Kehati-hatian diperlukan karena masalah pengadaan barang dan jasa bisa berujung ke masalah hukum. Isu yang menjadi sorotan beberapa kalangan pengusaha, adanya dugaan pemaksaan merek-merek tertentu dalam hal pengadaan alat kesehatan dan keperluan medis. Namun menurut Hasanuddin Mas'ud, memang ada aturan yang harus dipatuhi. Kalau alkes itu kan harus punya izin. Ya. Yang masuk ke dalam harus punya izin. Nah ini biasanya kadang-kadang yang masukkan tidak berizin itu ditolak lagi. Bisa konstruksi hukum lagi. Mereknya pun ditentukan oleh mereka. Itu memang aturannya? Ada aturannya. Nggak boleh sembarang produk-produk asal kan. Harus terverifikasi itu Pak ya. Terverifikasi dan ada izin. Jadi itu juga kendala yang memperlambat. Tapi saya kira itu masalahnya pelan tapi bisa selesaikan. Kami kawal itu. 4 instrumen yang dianggap rawan masalah hukum dalam hal anggaran COVID-19 diwanti-wanti oleh KPK. 4 instrumen itu adalah proses pengadaan barang dan jasa atau PBJ, filantropi atau sumbangan pihak ketiga, penyelenggaraan bantuan sosial atau bansos, serta refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Kerawanan ini disuarakan juga oleh Wakil Ketua Pansus COVID-19 DPRD Kaltim Syafruddin. Dengan tegas dia mengingatkan agar tidak ada mafia di balik pengadaan barang dan jasa alat-alat kesehatan. Juga pesan buat pengguna anggaran ya, khususnya Dinas Kesehatan dan rumah sakit. Jangan sampai di sini lahir muncul mafia-mafia baru. Sehingga masyarakat yang lain yang punya kemampuan untuk menjadi bagian juga ingin membantu belanja-belanja COVID ini terbatasi gitu. Nah, artinya kita tidak mau ada monopoli di sini. Pemerintah khususnya Dinas Kesehatan itu harus terbuka, harus betul-betul mensosialisasikan semua ini kepada masyarakat secara terbuka gitu. Dan begitu juga rumah sakit, nggak boleh ada monopoli, nggak boleh ada mafia baru di sini, karena kalau ada terjadi mereka terindikasi melakukan penyelewengan maka akan dihukum mati oleh KPK. Ini kita dorong terus, kita tekankan terus agar transparan, agar memberikan sosialisasi yang maksimal kepada masyarakat. Mafia belum terungkap, baru berupa isu dan desas-desus. Namun tentu bukan berarti indikasi pelanggaran hukum tidak ada. Fungsi pengawasan DPRD Kaltim dan masyarakat sipil sangat diperlukan agar berjalan transparan. Tim Kaltim TV Heriman dan Hardin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga ibadah kita dalam bulan suci Ramadan ini dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi selanjutnya, alat polimer chain reaction atau PCR telah ada di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Namun alat ini belum bisa digunakan lantaran tim lab RSPB masih harus dilatih sekitar 2 hingga 4 hari oleh teknisi dari pusat. Alat polimer chain reaction atau PCR yang dinanti oleh tim gugus tugas COVID-19 Kaltim akhirnya tiba di Balikpapan dan telah terpasang di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan atau RSPB. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan alat PCR ini membantu penanganan hasil corona. Sebab selama ini harus bolak-balik menunggu hasil swab yang dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan atau BBLK Surabaya. Sementara itu, meski telah terpasang dan terinstal di RSPB, alat PCR yang memiliki keakurasian 95% tersebut masih belum bisa digunakan. Tim lab RSPB masih harus dilatih sekitar 2 hingga 4 hari oleh teknisi dari pusat.
itu harus dilatih dulu tim kita, disesuaikan dengan alat itu, terus ahlinya itu akan mendampingi tim kita sampai betul-betul tim kita itu sudah bisa menjalankan sesuai dengan standar dan protap alat itu. Tim kita itu, kita sih berharap jangan terlalu lama. Kalau di jadwal kita sih, kita mencoba menjadwalkan itu paling tidak 3-4 hari. Itu jadwalnya kita dari tim kita. Lebih lanjut, Samsul Bahri mengatakan, nantinya dalam pengoperasian alat PCR ini akan ada 5 orang tenaga medis yang dikerahkan. Tim Kaltim TV Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga ibadah kita dalam bulan suci Ramadan ini dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya alat-alat kesehatan bisa juga bikin prank. Buktinya lebih dari 70 tenaga medis di Kabupaten Pasir, Kota Bontang, dan Samarinda yang sempat diisolasi karena hasil screening rapid test dinyatakan reaktif ternyata tidak akurat. Screening kedua kali yang dilakukan menggunakan rapid test, hasilnya para medis itu tidak reaktif atau tidak tertular virus corona. Situasi yang menegangkan di Long Ikis, Kabupaten Pasir, dan Kota Bontang berubah seketika. Hasil screening rapid test kedua hasilnya berbeda dengan yang pertama. Hasil screening kedua, semua para medis yang sempat diisolasi ternyata sehat-sehat saja. Hasil tes menunjukkan tidak reaktif. Kasus di Long Ikis, sebanyak 34 tenaga medis dikarantina di puskesmas tempat mereka bekerja dan pelayanan puskesmas terpaksa ditutup. Tindakan itu ditempuh setelah ada 1 orang pasien yang berobat di puskesmas, ternyata seorang pasien positif terinfeksi virus corona. Kami juga sampaikan terkait dengan beberapa tenaga kesehatan yang telah dilakukan rapid test sebelumnya, yang banyak sudah diinformasikan hasilnya reaktif, yaitu diantara yang pertama terkait dengan beberapa pemberitaan yang lalu, tenaga kesehatan yang ada di puskesmas Long Ikis, ya, di mana puskesmas ini sempat ditutup beberapa waktu hanya karena tenaga kesehatan sebagian besar hasil rapid testnya reaktif. Dan ternyata setelah dilakukan rapid test ulang ya, pada tenaga kesehatan, maka hasilnya semua tidak reaktif atau negatif. Sehingga sudah 2 hari ini puskesmas Long Ikis sudah kembali beroperasi. Demikian juga pada puskesmas Longkali yang sempat tutup sehari dan selanjutnya juga telah beroperasi kembali. Begitu juga dengan kejadian di Bontang dan tenaga medis di Samarinda. Kasus di Bontang sempat heboh, gara-garanya ada pasien berobat yang dianggap tidak jujur, hingga akhirnya diduga menulari 35 tenaga medis di sana. Dengan beberapa tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit seperti Abdul Wahab Sarani juga telah dilakukan rapid test yang sebelumnya reaktif, kemudian dilakukan hasil laboratorium PCR, ternyata semuanya negatif. Demikian pula yang ada di Rumah Sakit Taman Husada Bontang, telah dilakukan rapid test, bagaimana pemberitaan sebelumnya yang menyatakan reaktif, ternyata dari hasil laboratorium PCR semuanya dinyatakan negatif. Andi Muhammad Ishak menjelaskan tentang rapid test yang tugasnya hanya meng-screening untuk mengetahui kondisi awal apakah terpapar virus corona atau tidak. Sedangkan hasil akhir tetap ada pada alat tes swab dengan PCR. Memang hasil dari rapid test ini kemungkinannya bisa ada 4 tadi. Kalaupun mungkin dikatakan reaktif, kemungkinan itu adalah reaktif palsu. Dan juga kalaupun ada negatif, kemungkinan juga itu adalah negatif palsu. Tim Kaltim TV melaporkan. Marhaban ya Ramadan. Bersihkan hati, jernihkan pikiran, dan sucikan perbuatan.
Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Kami segenap jajaran direksi, staf dan karyawan Kaltim TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Jumlah pasien positif di Kutai Timur menunjukkan kenaikan. Dengan jumlah 21 orang terkonfirmasi positif, posisi daerah itu berada di urutan keempat se-Kalimantan Timur setelah Balikpapan, Berau, dan Samarinda. Pandemi COVID-19 yang menimpa Kabupaten Kutai Timur membuat pemerintahan yang dipimpin Ismunandar berusaha sekuat tenaga melawannya. Mulai dengan mengerahkan anggaran, mengajak perusahaan-perusahaan bergotong royong, sampai mengajak masyarakat menanam di pekarangan rumah sebagai upaya menjawab ketahanan pangan. Tidak hanya berhenti di situ, pemerintah Kutai Timur menggelar rapat virtual dengan seluruh pimpinan puskesmas di 18 kecamatan. Ada 21 puskesmas yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat dimotivasi oleh Bupati untuk berjuang bersama. Para tenaga medis mendapat perhatian prioritas karena tugas mulia yang diembannya, melayani masyarakat yang mungkin sudah tertular virus corona. Ya, tentu saja ini kan pertama ini bagian perhatian kita kepada teman-teman yang berjuang di garda terdepan. Dan mereka pada umumnya persoalan APD, rapid test, karena ini yang memang yang gencar-gencarnya kita lakukan untuk mengikuti orang-orang yang terkontak dengan yang sudah terpapar, ya. Nah, termasuk juga yang isolasi itu kan perlu dilakukan. Kutai Timur selain berada di posisi keempat terbesar se-Kaltim, jumlah yang tertular virus juga termasuk yang diumumkan oleh Dinas Kesehatan telah terjadi transmisi lokal. Artinya, ada kemungkinan penyebaran virus sudah berlangsung antar warga. Saat ini, per hari Kamis 7 Mei 2020, selain 21 pasien positif, masih ada juga 12 pasien lain yang masih menunggu hasil laboratorium dan 41 orang dalam pengawasan. Pada kesempatan itu, Bupati Ismunandar yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 meminta kepada tim pengelola anggaran daerah Kutai Timur tidak ada pemotongan untuk alokasi dana kesehatan. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Informasi selanjutnya, akibat amukan jago merah, suatu rumah ibadah ludes terbakar. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun akibat kebakaran bangunan masjid mengalami kerusakan hingga 80%. Tepat pukul 15.10 waktu Indonesia Tengah, peristiwa kebakaran terjadi di kawasan Sepinggan, Balikpapan Selatan. Kebakaran menghanguskan satu unit bangunan rumah ibadah. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Kota Balikpapan berupaya memadamkan selang 1 jam api dapat dikendalikan. BPBD Kota Balikpapan mengerahkan 5 unit mobil pemadam. BPBD Balikpapan belum bisa memastikan penyebab api. Jadi awalnya dari informasi masyarakat melalui saluran kita yang 113, informasi terjadi kebakaran di Masjid Dawatul Falah, di Sepinggan ini. Itu kurang lebih sekitar jam 15
Kalau lihat kondisi seperti ini, hampir 80% ya kondisinya yang terbakar, termasuk kubah juga sudah runtuh. Tapi untuk saat ini penyebab kita belum tahu, nanti dari pihak berwenang yang akan mencari tahu. Hasil penyelidikan sementara pihak kepolisian dan pengakuan para saksi mata, api diduga kuat berasal dari bagian belakang masjid. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran lantaran masjid dalam kondisi kosong. Akibat peristiwa kebakaran ini, bangunan masjid diduga mengalami kerusakan parah hingga 80%. Tim Kaltim TV Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Demikian Kaltim Headline siang kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.